Jakarta modern, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung. Ia memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa dan selalu membela orang-orang yang lemah. Pitung berjalan di trotoar, mengamati kota Jakarta yang hiruk-pikuk. Pitung sambil berjalan, matanya awas ke sekitar. Misalnya kagak beres-beres. Bro udah denger belum perusahaan yang tipu banyak orang-orang? Belum. Saya jual barang palsu terus kalau gitu aja banyak yang kena tipu sama mereka. Wah ini nggak bener nih, gua harus turun tangan. Keesokan harinya, Pitung akhirnya menemukan bahwa ada sebuah perusahaan besar sedang melakukan penipuan rakyat. Mereka menjual barang-barang palsu dan memanfaatkan kelemahan hukum untuk menghindari. Pitung masuk ke kantor perusahaan dengan langkah tegas. Woi, balikin duit orang-orang yang kalian tipu. Para eksekutif perusahaan menatap Pitung dengan tatapan meremehkan. Alah, emangnya lu siapa? Kita cuma ada yang buat apa? Pitung tersenyum tipis lalu memasang kuda-kuda silat. Gua Pitung, gua gak takut sama kalian semua. Eksekutif mulai panik dan memanggil keamanan. Sapam, tangkap dia. Pitung menghadapi para satpam dengan gerakan silatnya yang gesit dan berhasil menumpukan mereka satu persatu. Pitung memutuskan untuk mengambil tindakan dan menghadapi mereka. Namun, perusahaan besar tersebut memiliki koneksi yang kuat dengan pihak berwenang. Mereka mencoba untuk menangkap Pitung dan menghentikan aksinya. Setelah meloloskan diri dari kantor perusahaan, Pitung jadi target aparat hukum. Pitung berlari cepat melewati gang-gang sempit dan melewati pagar tinggi. Pitung sambil berteriak ke arah polisi. Tangkap Pitung, dia bikin rusuh. Kalian salah tangkap. Gue cuma mau kebenaran terungkap. Pitung berhasil kabur dari kejaran polisi. Setelah berhasil kabur, Pitung memutuskan untuk melakukan dengan cara lain. Di rumah sederhana Pitung, ia duduk sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Oke, saatnya posting sesuatu yang bikin mereka nggak bisa ngelak lagi. Temannya masuk sambil membawa ponsel dengan wajah antusias. Bro, postingan lo viral. Orang-orang lagi ngomongin penipuan itu. Lihat nih postingan lo. Sip, ini baru pemanasan. Oke. Pitung tersenyum puas. Kerumunan demonstran berkumpul di depan kantor perusahaan sambil membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel. Demonstran teriak-teriak. Pitung naik ke atas mobil pick-up untuk berbicara kepada masyarakat. Kita nggak akan bisa diam sampai keadilan tegakkan. Kita bersama-sama, kita pasti bisa. Di dalam kantor, para eksekutif panik melihat kerumunan dari jendela. Eksekutif perusahaan mengintip dari jendela kantor dengan wajah pucat. Akhirnya pihak berwenang terpaksa untuk mengambil tindakan. Mereka menangkap para penipu dan mengembalikan uang kepada korban.
Tekanan publik membuat pihak berwenang akhirnya bertindak. Para eksekutif perusahaan ditangkap. Kami harus nangkap para penipu itu, Pak. Tekanan dari masyarakat terlalu besar buat dibaikan. Pitung berdiri di depan kantor polisi sambil tersenyum tipis. Kekuatan rakyat emang tidak bisa diremehkan. Para eksekutif diborgol dan dibawa keluar kantor polisi. Eksekutif perusahaan berteriak-teriak. Ini gak adil, kami punya koneksi. Pitung menjadi penyelamat. Ia membuktikan bahwa keberanian, keadilan, persatuan dapat mengubah dunia. Warga berkumpul di taman kota untuk merayakan kemenangan melawan ketidakadilan. Mereka menyambut Pitung dengan penuh rasa terima kasih. Makasih banyak ya Bang Pitung. Wah, keren. Pitung tersenyum ramah sambil menyalami warga satu persatu. Gue cuma harus ngelakuin apa yang harus gue lakuin. Yuk kita bisa melawan ketidakadilan bersama-sama. Temannya menepuk pundaknya dengan bangga. Gue bikin Jakarta lebih baik bro. Ini baru awal. Pitung menatap gedung-gedung tinggi Jakarta dengan tatapan penuh semangat. Ini baru awal, masih banyak yang kita harus perjuangin. Dan sejak itu, Pitung terus membela rakyat dan memperjuangkan keadilan di era digital.